sekarang tuh ya emak-emak di kampung gitu ya, kalau mau pakai kebaya tuh nggak mau pakai kebaya merah. Karena ntar sama tetangga tuh disebut, ih kebaya merah. Kan kesannya jadi lu tahu sendiri gitu. Ada efeknya ya? Ada efeknya. Nah, sekarang hijau. Nah, sekarang hijau. Udah nggak bakalan dipakai juga tuh sama emak-emak. Ada sebuah informasi yang lagi viral nih, Ups People ya, diduga tidak terima disalib. Yang namanya pengemudi truk ini langsung mendapatkan karma instan katanya. Ini kejadian di Jalan Tembus Sarangan. Lu tau nggak di mana tuh? Sarangan. Sarangan di Depok ya. Larangan itu. Sawangan gitu. Oh, Sawangan. Oh, ini maksud salib menyalip di jalan raya. Iya, oh, gitu. Iya, kita lihat videonya ya. Oke. Lu denger nggak sih dia ngomong apaan? Lu kan ngerti kan bahasa Jawa kan? Jawa, ya? Ngerti nggak sih? Apa yang dia omong? Ya, intinya, jadi si pengemudi mobil ini tuh sempet nyalip truk ini, terus truk ini tuh ngerasa nggak terima, akhirnya dia nyalip ulang dan nggak ngasih jalan ke si mobil ini. Lu tau nggak ini mobil jenis mobil apa yang dia pakai? Ini jenis MPV sih yang gua tahu. Bentar. Nah akhirnya tuh kan? Minibus sih. Oh, ini ya pas nikung gitu, ya, pas nikung kanan truknya jadinya dia apa namanya? Oleng gitu. Ya, yang namanya tikung menikung mah nggak enak lah ya. Iya, kadang ada yang oleng juga jatuhnya ya. Jadinya ada yang oleng gitu. Yes. Nah, lu sendiri sebenarnya kalau di jalan raya tuh yang paling lu sebelin apa lu? Ketika lu bawa kendaraan, entah itu mobil atau motor gitu, yang lu kesel tuh apa sih? Biasanya tergantung sikon juga sih. Contohnya salah satunya kalau lagi bawa motor nih ya. Kalau bawa motor biasanya macet sih yang pasti. Ya macet mah bisa ditanya, gila lu. Semua orang juga kesel lah gitu. Apalagi kalau lu pernah nggak sih dari Bogor ke Jakarta pagi-pagi di jam kerja lewat Parung? Nih ya, buat yang pernah yang sering lewat jalur Parung pagi-pagi jam kerja itu tuh di Pasar Parung tuh, pokoknya sebelum Pasar Parung tuh ya. Sebelum Pasar Parung dari arah Bogor. Dari arah Bogor. Nah, karena jalurnya macet kan, jadi pasti harus melalui jalur apa sih namanya itu, lawan arus gitu loh. Harus lawan arus biar bisa minimal jalan lancar gitu. Iya, padahal kalau di jalur Parung itu kan jalur Parung rayanya itu kan di tengah jalan kan ada pembatasnya ya. Ada pembatas itu kan. Betul. Jadi kalau motor pada ngelawan arah ya kalau di situ ya. Pada lawan arus. Parung itu butuh flyover dan itu bakalan bisa dibangun kalau gue jadi wali kota Bogor. Gubernur Jawa Timur dong, Jawa Barat dong. Memang sebenarnya kalau di jalan raya itu yang bikin emosi itu banyak lah ya. Banyak yang bikin emosi. Kalau gue tuh yang paling gue kesel itu ya ketika gue bawa kendaraan. Di depan gue itu ada motor dua saling ngobrol gitu loh. Oh, menuju jalan gitu ya. Aduh, kata gitu. Iya kan? Menuju jalan banget gitu. Apa susahnya sih lu kalau mau ngobrol ya minggir dulu lah gitu. Bisa kan? Lu minggir dulu. Padahal sebenarnya apa sih yang lu obrolin kalau ketika lu di jalan raya bawa motor ketemu sama temen lu juga yang lagi bawa motor terus lu say hi. Apa sih urgennya untuk ngobrol di atas motor itu? Udah lama mereka gak ketemu, kangen. Gak mungkin gitu kan. Zaman sekarang tuh ada kangen sosial gitu. media segala Lu macam. gitu ada apa kabar gitu. Tapi kan bikin kesel orang yang di belakang gitu loh. Gue itu kesel banget. Tapi emang sih bro, jadi kalau di jalan raya itu itu salah satu apa ya, kita bisa melihat diri kita sendiri. Contohnya gini, maksudnya disitulah diuji kesabaran dan tingkat kontrol emosi kita. Di situ kalau di jalan raya. Kalau kita bisa mengontrol diri, kita apa ya, kayak semacam ya udahlah, kita sadar diri aja lah, maksudnya misalkan kita lagi di jalan prioritas, kita lagi jalur prioritas gitu kan,
jalur prioritas. Kita lagi prioritas, kita lagi jalan di jalan kita lagi jalan raya nih, kita lagi jalan nih. Ini kan jalur prioritas kita nih. Ada yang mau masuk dari gang. Dari gang ada yang mau masuk belok kiri, masuk ke jalan raya kita. Kita kan prioritas. Jadi sebenarnya kan yang mau masuk jalur ini, yang mau harusnya pelan-pelan, hati-hati. Jangan sampai minimal nengok deh, jangan sampai melebar gitu kan. Kita mau belok kiri gitu kan. Mau masuk jalur kita, tenang aja gitu loh. Dan mau nggak mau kita yang lagi di prioritas utama, jadinya ngerem gitu. Ngerem dan kaget. Betul. Masih mending nggak terjadi kecelakaan. Karena kalau pas belok kondisi kayak gitu, dia beloknya itu kadang yang terlalu melenceng, melebar banget gitu loh. Iya benar. Di video berikutnya ada yang nggak kalah bikin emosi cuy. Beredar di media sosial video kekerasan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak dan istrinya, dan diduga aksi kekerasan tersebut terjadi di sebuah rumah di Bandung, Jawa Barat. Gue nggak terima sih kalau ini sampai terjadi di Bandung ya. Secara gue orang Bandung. Iya. Kayak nggak mencerminkan orang Bandung yang somea, lemah lembut gitu ya kan, gue begitu kan. Lemah lembut, terus penuh dengan drama. Terus juga penuh dengan kemolekannya gitu ya. Tapi gini ini kan si ceritanya nih, si bapak ini dia sampai melakukan kekerasan terhadap istri dan anaknya, sampai dibanting, dicekik ini segala macem gitu. Balik lagi. Udah lewat. Sebenarnya orang tua itu kan menjadi panutan bagi anaknya. Entah itu orang tua kita memperlakukan kita sebagai anak itu baik atau buruk, kedua-duanya menurut gue bisa menjadi sebuah pembelajaran gitu, bahwa ke depan gue nggak suka nih sikap orang tua gue yang terlalu kasar. Ke depan gue nggak mau bersikap seperti itu terhadap anak gue gitu kan. Kasar apa keras? Kasar sama keras. Kasar apa keras? Oh, enakan mana tuh? Keras. Biasanya malah suka yang keras-keras, kekerasan suka. Atau ini bisa jadi pembelajaran gitu ya buat people, kaum perempuan di rumah gitu ya, mau nyari calon suami itu, pasangan. Nyari pasangan calon suami kan, mau nyari pasangan atau nyari suami itu. Ya kalau bagi mereka, bagi perempuan, bagi kita nyari pasangan. Iya kan gue bilang tadi buat people di rumah yang perempuan gitu ya, kalau mau nyari pasangan suami itu lihat dulu gitu penghasilan per bulannya berapa, udah punya rumah apa belum gitu kan. Kartu kreditnya banyak gak? Kartu kredit banyak itu justru dia banyak utang gitu. Iya gitu. Lu jangan ini buat kaum perempuan ya, jangan nyari suami yang punya kartu kredit banyak. Banyak utangnya itu namanya. Kalau gue lebih baik banyak bunganya sih. Bunga. Itu kan kembang dong. Bunga bank. Kadang ya ketika sudah berumah tangga, hal sekecil apapun itu bisa menjadi sebuah masalah. Tapi gue heran, masalah apapun itu bisa diselesaikan dengan uang. Ngerti gak sih? Masalah apapun itu ujung-ujungnya tuh duit. Duit itu sumber kebahagiaan. Duit itu sumber kebahagiaan. Iya, jadi maksud lu yang nggak punya duit nggak bahagia? Bisa bahagia sih. Bisa bahagia kalau ada duit. Tapi tetap aja ujungnya duit juga membuat bahagia. Betul. Jadi tos. Tapi gini. Gimana? Banyak duit tapi kalau lu di penjara buat apa? Enggak menikmati kemewahan gitu ya. Enggak menikmati duit yang ada gitu. Oh, kata siapa lu? Justru yang banyak duit di penjara dia bisa menikmati fasilitas yang ada di penjara, cuy. Iya. Bener. Orang di penjara itu butuh duit loh. Jadi kalau lu nggak punya banyak duit, jangan mau deh masuk penjara. Karena lu akan dianggap miskin. Ya emang kismin gitu Ya ya. emang bener. Ya, kalau orang nggak punya duit itu kismin. Iya gitu. Jadi kalau lu mau masuk penjara lu harus kaya dulu gitu, karena biar lu bisa menikmati fasilitas mewah yang ada di sana. Maksud gue fasilitas mewah tuh gini loh.
di penjara itu ya ada salon, ada bisa belanja ini itu juga ya kan. Lu dulu gimana? Dulu kemana? tapi iya karena gue sipir. Nah tapi ini ada lagi. Kenapa? Dikira ke people, gue dikira bener masuk penjara kabur. Nggak usah jadi. Tapi bener kan? Enggak. Kacau. Gue nggak korupsi. Iya. Apa yang gue korupsi gak ada. Nggak semua yang masuk penjara itu yang dikorupsi. Buktinya nih salah satu artis juga ini lagi viral kemarin. Yep. Kasus pencemaran nama baik, undang-undang ITE. Akhirnya sosok NM. Ya nggak harus inisial sih, lawang videonya udah jelas. Gimana sih lu? Dia kan akhirnya disidangkan kan. Nah, di persidangan ini artis NM ini dia sampai berani melempar mikrofon, bahkan membanting beberapa file-filenya kepada ini siapa sih namanya? Jaksa-jaksanya atau hakim atau pengacaranya sih ya, pokoknya mereka lah, karena gue kan belum pernah berpengalaman dengan hukum ya, makanya gue nanya sama lu gimana ini gitu. Gedung apa namanya, persidangan. Gue aja belum pernah. Ngapain juga, gue bukan pengacara masuk sono gitu. Nggak harus pengacara yang masuk persidangan, terpidana juga bisa masuk. Ya gue ogah. Jangan. Nah tapi ini kalau menurut lu, dia kan ngakunya ini katanya kesenggol tuh, si mikrofonnya itu kesenggol. Kita lihat aja videonya. Enggak, itu kesenggol. Kan gue Wonder Woman. Nih tuh, menurut lu itu kesenggol apa bukan? Kesenggol sih. Kesenggol sih. Iya, sih. kesenggol, tapi kesenggol pakai emosi. Dan emosi yang dengan sadar itu. Iya. Itu memang kesenggol sih kalau gue lihat ya, itu mikrofon memang kesenggol tangannya Nikita Mirzani. Tapi sebenarnya gini, ini kan yang bikin heboh di sosial media itu katanya dengan atas perilaku yang dilakukan oleh si NM ini itu seolah melecehkan yang namanya lembaga hukum di Indonesia. Gitu, karena dengan sangat berani melakukan hal seperti itu. Bahkan kan ini rekamannya banyak yang ngerekam ya, karena sosok selebritis gitu ya. Jadi setiap kali sidang itu banyak yang merekam, dan termasuk adegan kesenggol mikrofon ini pun juga banyak yang merekam, beredar. Akhirnya masyarakat menyayangkan aja gitu, bahwa ternyata marwah hukum di Indonesia itu dilecehkan seperti itu. Bahkan ada yang menyampaikan beritanya juga gitu ya, kalau kejadiannya di Amerika gitu ya, karena pernah ada kasus di Amerika, si terpidana ini melecehkan hakim atau jaksa persidangan. Dia akhirnya dijatuhi hukum seenaknya hakim gitu loh. Jadi hukumannya bertambah. Iya. Tapi ketika dia malah respect, dia menghormati hukumnya, menghormati persidangannya, justru malah dapat remisi dapet, gitu ya. Diskon gitu ya. Diskon, betul. Lu dulu berapa bulan? Apanya? Diskon. Gua kemarin diskon 60% ya. 60%, tambah 30% ya menjelang akhir tahun. Komisinya lumayan sih 2,5%. Walaupun misalkan dia minta ditangguhkan hukum pun juga itu sebenarnya kita bayar juga kan. Ada biayanya nggak sih dulu? Mana gua tahu. Dulu mulu nih jadi patokan dulu yang mana sih? Aduh. Kayak ya udahlah. Semoga doa lu buat ini. Semoga gua jadi orang sukses dan kaya, itu sih doanya. Amin. Ya, bener. Saatnya kita mendoakan diri sendiri. Iya. Oke, betul. Biar nggak kepanasan lo ya. Gua udah panasin nih, asal lu kagak jadi. AC lu enggak hidupin. Aduh, ya ampun, gua lupa itu AC nggak gue nyalain gitu. Aduh, panas. Aduh. Tapi ini nih, lu setuju nggak sih? Apa nih? Dengan meme yang ada di Twitter ini gitu ya. Iya. Jadi katanya orang miskin itu pakainya itu apa nih? Cuman kipas Kipas angin.
Orang kaya katanya pakai AC. Tapi kalau untuk orang Surabaya pakai nggak cukup pakai AC doang, harus plus kipas angin. Oh, AC sama kipas angin. Alias berarti Surabaya panas banget ya? Bener nggak sih? Tapi ini di Surabaya ceritanya ya? Di Surabaya. Ini captionnya itu Jack panas lur, tolong apa tuh? Ya panas lur. Jack panas lur, tolong. Gue nggak mau, gue nggak tahu dah ini cara bacanya gimana. Ya Jack maksudnya mungkin panggilan. Jack, iya bro gitu. Kalau kita kan bro panas nih, gitu, tolong. Oh gitu ya ampun. Tapi nggak harus dua-duanya gini juga. Tapi gue tuh termasuk orang gini loh. Gue tuh ya kalau termasuk orang yang nggak terlalu suka di ruangan yang terlalu banyak angin. Baik itu AC maupun kipas angin. Biasanya gue kalau di kantor sendirian ya, AC sama kipas angin tuh biasanya gue matiin. Kalau gue nggak pakai dua-duanya sih. Ya kalau gue makanya gue juga matiin lah. Apa bedanya lu sama gue? Gue nggak pakai AC, nggak pakai kipas angin. Karena nggak ada. Gue makainya beda lagi. Apa? Gue pakainya AP. AP apaan? Hah? AP apaan? Air purifier. Oh, lu mau jualan lu ya? Gue pakainya air purifier. Jadi dia pemurni udara. Wah, ini jangan sampai status WA lu masuk ke YouTube. Lu mau jualan kan? Gue tahu lu. Jadi kalau semua ada plusnya sih, ada minusnya. Kalau kipas angin, itu kan cuma mengeluarkan angin. Jadi maksudnya cuma buat apa sih? Namanya kipas angin. Ngeluarin angin. Kalau ngeluarin api, namanya kipas api. Kalau bikin api ada lagi. Korek itu bikin api itu. Nah kalau AC itu cuma penyejuk aja. Tapi kalau air purifier, itu pemurni udara. Jadi sesuatu yang ada bakteri itu disedot, diambil, terus mengeluarkan udara yang sejuk, yang lebih murni gitu. Masuk Pak Eko, ingat ya 12 pemirsa, follow Instagramnya dia, gitu ya? Boleh? Oh iya boleh. Enggak sih, tapi di Instagram gue nggak jualan. Di statusnya doang lu jualannya. Ada lah. Gue punya IG3. IG3, wah buset, buzzer lu ya? IG gua yang utama ada, yang satunya bisnis, yang satunya buzzer. Bisnis juga. Bisnis buat buzzer juga itu bisnis tahu. Buzzer. Iya. Oh. Berapa lu biasanya dapat bayaran? Yang bener lo, gua gak ngerti itu. Biasanya kalau buzzer lebih ke urusan politik sih. Enggak harus sih. Tapi rata-rata biasanya politik ya. Apalagi menjelang nanti 2023 nih mulai seru nih perpolitikan tanah air. Karena kan menjelang 2024 ya. Lu pilih siapa? Lu pilih siapa? Gua pilih lu aja deh. Nah, kalau ngomongin dukung-dukungan, nggak cuma dukung lu guanya nggak cuma dukung lu aja. Berita informasi yang saat ini juga gue dukung nih. Apa tuh? Wow. Heboh, video kebaya hijau berdurasi 8 menit. Mirip video kebaya merah. Ya mirip. Gue kira ada tapi pasti ada perbedaannya kan? Apa bedanya? Yang miripnya di sini mungkin yang dimaksud adalah kontennya. Mirip. Cuman bedanya di kebayanya doang, yang satu hijau, yang satu merah. Yang lebih viral dulu kan yang merah, yang lebih viral. Yang ini kan hijau. Nah, lu suka yang merah apa yang hijau? Antar gue bikin aja yang kuning kali ya. Ini udah kayak partai deh, merah sama hijau. Merah, hijau, kuning gitu. Iya, jadi kayak traffic light. Tapi ini dari apa namanya tuh? Dari gambar yang tertutup selimut ini, gue kayak nggak asing sih sama videonya. Oh, gambar fotonya. Videonya ini kan nggak ditampilin nih. Itu kayak si itu deh. Siapa? Wah, itu kayaknya. Ini kayaknya lu bukan sih? Itu kan cewek. Ya kan pasti ada lawan mainnya. Oh enggak, enggak itu mah. Tapi ini gue lihat ini teman biasa nongkrong gue bareng sih kalau lagi di coffee shop. Ini juga bed covernya kayak bed cover yang di rumah lu cuy. Emang lu pernah main ke rumah gua? Ya lihat tuh, warnanya aja hampir mirip sama baju lu kan doyan-doyan warna-warna begini.
Itu warna apa sih namanya? Abu-abu. Warna ya kan abu-abu. Oh iya. Ini warna abu-abu. Gini deh. Ini kan 8 menit, kalau yang merah kemarin itu berapa menit sih? Gue lupa malah. Aduh. Nggak apa-apa lupa, yang penting kan berarti lu pernah nonton. Enggak juga belum. Oh. Tapi gue cuma tahu aja informasi kalau nonton gue demi dah. Gue belum nonton. Swear belum nonton itu video kebaya merah. Jadi lu suka kebaya? Swear. Ya, jadi lu suka kebaya merah apa kebaya hijau? Ya, yang merah belum nonton. Oke. Yang hijau ini juga belum belum lihat juga soalnya. Pantes aja kebaya itu kemarinan itu sempat mau didaftarkan oleh Singapura, Malaysia sama Thailand atau mana gitu ya. Mereka mau mendaftarkan kebaya sebagai kebudayaan negara mereka gitu. Karena ternyata ya memang kebaya sekarang jadi lagi trending gitu kan. Iya sih. Entah itu kebaya merah, entah itu kebaya hijau. Karena sekarang jadi gini loh. Kita besok pakai kebaya yuk. Gila lu. Ya gini nih. Kadang sekarang tuh ya emak-emak di kampung gitu ya. Kalau mau pakai kebaya tuh nggak mau pakai kebaya merah. Karena ntar sama tetangga tuh disebut, ih kebaya merah. Kan kesannya jadi lu tau sendiri gitu. Ada efeknya ya? Ada efeknya. Nah, sekarang hijau. Sekarang hijau. Udah nggak bakalan dipakai juga tuh sama emak-emak. Kasian juga ya. Iya. Pasti kasian kebayanya gitu, warna merah jadi ada image-nya gimana. Iya, yang gitu hijau kan. juga jadinya ntar ada image lagi gitu kan. Iya, jadi ternyata ada dampaknya juga. Ada dampaknya. Jadi ntar yang laku paling kebaya putih. Sebelum kebaya putih nanti viral lagi. Oh, besok pakai kebaya putih gua. Maksudnya gua pakai kebaya putih guanya gitu kan. Guys, sekarang ini kan gua pakai baju warna putih gitu. Kok lu nya siang pakai kebaya? Hah? Ya kan gua kalau malam sama siang sama gua beda.